Mari kita bersama-sama berdoa. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menyapa kami dengan kebenaran-Mu. Engkau yang mempertajam pikiran-pikiran kami, sehingga kami mengerti dengan lebih jelas akan kehendak-Mu. Engkau sendiri yang membentuk hati kami, sehingga kehidupan kami semakin hari menjadi semakin serupa dengan Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara di dalam kuasa-Mu melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Mari pada pagi hari ini kita akan membahas ya lebih lanjut. Memang kalau kita lihat ini beberapa minggu berturut-turut Injil dan agama, kemarin Injil dan moralitas, Injil dan hari ini Injil versus ketaatan atau Injil dan ketaatan ya. Maka kemudian kita akan belajar lebih dalam ya, lebih tajam walaupun kemudian kita nanti akan lihat ada pengulangan-pengulangan, tetapi saya mengharapkan kita semakin clear dengan konsep kita atau iman kita di dalam Kristus itu ya. Saya mengajak kita melihat dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 6 ya. Galatia 5 ayat 1 sampai 6. Saya mengajak kita boleh lihat di layar kita. Saya akan membacakan Galatia pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-6. Dikatakan demikian Bapak Ibu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi ku tegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Ayat 5, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali saya mendengarkan orang-orang Kristen itu ngomong begini Bapak Ibu. Iman, kita itu kalau mau diselamatkan, kita itu harus beriman atau percaya kepada Yesus Kristus dan kita harus taat kepada kehendak Tuhan. Ya. Jadi keselamatan itu kemudian iman kepada Yesus Kristus, kemudian itu harus ditambahkan dengan apa? Ketaatan. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Benar nggak ini? Benar ya? Benar Bapak Ibu? Bapak Ibu perlu kita kemudian memikirkan lebih dalam lagi tentang konsep ya pemahaman ini ya Bapak Ibu. Karena seringkali orang Kristen di dalam konsep keselamatan itu kemudian tidak tepat Bapak Ibu. Dan ini sesuatu yang bukan sekadar oh ya ini cuma biasa-biasalah, salah-salah dikit, bukan itu Bapak Ibu. Tetapi ini ada sesuatu yang serius sekali sampai Paulus perlu menuliskan ini Bapak Ibu ya di dalam Galatia pasal 5. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Yesus dan kemudian kita harus ditambahkan ketaatan baru kita selamat, sebenarnya iman kita ini cukup enggak? Coba kita pikirkan. Iman kita cukup enggak untuk membawa keselamatan? Enggak cukup, makanya harus ditambah dengan keselamatan, betul nggak?
Kalau iman kita kepada Yesus Kristus, artinya kepada Yesus siapa? Yaitu Yesus yang mati di atas kayu salib, Yesus yang bangkit itu, maka kita melihat karya Kristus yang menebus kita. Ya, maka kemudian kalau iman gak cukup ditambahkan ketaatan, berarti karya Kristus cukup gak untuk bawa kita kepada keselamatan? Cukup gak Bapak Ibu? Gak cukup. Kalau kita percaya bahwa iman harus ditambah ketaatan baru selamat. Artinya iman kepada Yesus Kristus itu tidak cukup. Makanya harus karya Kristus itu, karya penebusan, Yesus itu tidak cukup buat kita. Dia sampai mati begitu luar biasa menderita buat kita. Ternyata tidak cukup. Maka harus ditambahkan ketaatan. Dan celakanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita melihat apa Bapak Ibu di sana? Peran yang lebih penting, imannya atau ketaatan? Kalau kita percaya iman kepada Yesus harus ditambah dengan ketaatan baru kita selamat, maka kemudian yang lebih besar perannya di mana? Kristusnya atau ketaatan kita? Bukan Kristus. Kalau itu Kristus yang besar, tidak perlu ketaatan, cukup dengan iman, kita sudah diselamatkan, betul nggak? Tetapi karena iman itu tidak cukup, maka karya Kristus itu juga tidak cukup. Maka harus ditambah dengan ketaatan. Maka yang terjadi adalah apa? Ketaatan itu peranannya lebih besar. Ketaatan itu paling menentukan di dalam keselamatan kita. Yesus kecil, ketaatannya yang besar, baru kita selamat. Yang menentukan bukan karya Kristus lagi menyelamatkan kita, tetapi yang menentukan adalah ketaatan kita. Maka sebenarnya waktu kita berbicara iman itu tidak cukup dan harus ditambahkan ketaatan, baru kita selamat. Sebenarnya kita butuh Kristus enggak? Enggak perlu. Karena yang menentukan apa? Ketaatan. Makanya ini bagi Paulus sesuatu yang sangat serius yang sampai Paulus perlu ngomong, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena banyak orang seakan-akan percaya Yesus, tetapi sebenarnya tidak percaya Yesus. Karena tidak cukup percaya Yesus itu. Terlalu kecil, karya Kristus tidak cukup menyelamatkan kita. Wah, itu sangat berbahaya sekali. Makanya Paulus begitu serius ngomong di dalam ayat 2, sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, ini kan ajaran orang-orang Yahudi yang memaksakan orang-orang untuk taat kepada hukum Taurat. Kristus sama sekali tidak berguna bagimu, betul kan? Karena nggak penting Kristusnya, akhirnya penting ketaatan kita. Dan lebih celaka lagi, kita hidup di luar kasih karunia. Maka ini perlu serius sekali kita pikirkan Bapak Ibu. Karena sangat banyak orang Kristen yang nggak sadar ini ngomong dan terjebak di dalam satu konsep yang begitu keliru. Bahwa iman itu harus ditambah dengan keselamatan. Iman harus ditambah dengan ketaatan baru kita selamat. Dan celakanya kemudian sebenarnya kalau kita punya seperti itu, sebenarnya yang paling penting ada ketaatan kita yang membawa keselamatan itu, bukan karya Kristusnya. Saya harap ini cukup clear ya Bapak Ibu ya. Kita harus memahami ini dengan jelas Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kemudian kita melihat ketaatan tidak bisa menyelamatkan kita? Maka Paulus memberikan argumentasi yang penting sekali Bapak Ibu. Mengapa ketaatan tidak bisa menyelamatkan kita? Maka kemudian kita harus melihat satu konsep yang sangat penting. Untuk bisa selamat, kita itu harus taat secara sempurna.
Maka Paulus katakan dalam ayat yang ketiga, sekali lagi ku tegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau kita mengandalkan keselamatan kita diletakkan di atas ketaatan kita, maka engkau harus untuk selamat, engkau harus melakukan seluruh hukum. Dan ini sebuah prinsip di mana-mana di seluruh dunia hukum seperti itu. Nanti boleh tanya sama Prof. Alma. Misalnya saya pergi naik mobil, saya tidak pernah melanggar peraturan. Dan satu kali saya melanggar peraturan. Bisa nggak saya ngomong, Pak Polisi, saya tidak pernah melanggar yang lain-lain, cuma satu kali ini, saya tidak perlu dihukum. Bisa nggak? Saya nggak perlu ditilang. Nggak bisa. Walaupun kita lakukan hampir 99% kita lakukan dan 1% kita kemudian melanggar, nggak bisa kita ngomong kan, saya ini 99% Pak Polisi nggak melanggar peraturan lalu lintas. Cuma kali ini saya melanggar, Pak Polisi ngomong apa? Nggak bisa. Engkau harus ditilang, kita harus ditilang, betul ya? Ini adalah konsep hukum di dalam kesempurnaan. Ya, lihat banyak penjahat, orang-orang melakukan kejahatan masuk penjara. Gara-gara apa? Melakukan banyak kesalahan atau melakukan satu kesalahan, kejahatan. Gara-gara cuma melakukan satu kejahatan. Hidupnya yang lain dia tidak melanggar. Maka inilah sebuah konsep yang penting sekali bicara tentang kesempurnaan. Kenapa kok tuntutan adalah kesempurnaan? Karena Allah itu sempurna. Maka standar kesempurnaan itu waktu Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah, itu sudah tertanam di dalam diri manusia. Makanya di mana-mana kita itu belajar dalam hal segala sesuatu, kita mau itu tanda kutip, kita itu menuntut kesempurnaan. Ya. Misalnya waktu kita beli buah apel, kenapa kok pilih-pilih buah apel? Kita cari buah apel yang bagaimana? Kalau kita ke toko buah, kita beli buah apel Bapak Ibu, mau kan pilih gitu ya, betul ya? Dilihati, walaupun dikasih bungkus gabus, kita cabut gabusnya, kita lihatin, kita pegang-pegang, begitu ya. Cari yang apa? Yang mulus, tidak ada bonyok itu apa ya Pak? Itu bahasa Jawa ya. Tidak ada apa? Nggak tahu orang Makassar ngomong apa itu. Tidak ada itu loh ya. Ya bonyok lah, Bapak Ibu ngerti ya. Walaupun kecil, kita mau nggak? Nggak mau. Karena walaupun kecil itu belum tentu dalamnya kecil, bisa besar. Kemarin saya beli alpukat Bapak Ibu, ya lihat, oh, bagus, terus kemudian matang-matang, wah itu pegang udah empuk, cuma ujungnya yang hitam, ya. Saya belek, ternyata bukan cuma ujungnya, di dalamnya busuk tapi nggak kelihatan Bapak Ibu, akhirnya dibuang. Kenapa kita itu standar kesempurnaan itu selalu ada tertanam di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu, pertanyaannya mungkin nggak kita secara sempurna, mungkin nggak secara sempurna kita taat? Nggak mungkin, karena kita manusia yang berdosa itu sudah tidak sempurna. Makanya gambar dan rupa Allah yang sempurna tadinya Tuhan ciptakan, sekarang gambar dan rupa Allah sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu sudah menjadi rusak Bapak Ibu. Maka ketaatan kita juga menjadi sebuah ketaatan yang tidak sempurna. Maka secara logis ya, tidak mungkin kita bisa taat secara sempurna. Sehebat apapun manusia di dunia ini, sesaleh apapun dia tidak mungkin bisa taat secara sempurna.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam ayat yang keempat sampai ngomong begini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat, kamu hidup di luar anugerah. Jadi tidak sanggup kita berdasarkan ketaatan kita, ya. Maka kembali ke statement tadi, kalau begitu iman kepada Kristus ditambah ketaatan baru kita selamat, itu benar atau nggak benar? Benar atau nggak benar? Nggak benar, nggak mungkin, Bapak Ibu, ya. Kalau kita meletakkan keselamatan kita berdasarkan itu, maka apa yang terjadi? Maka kemudian hidup kita, kemudian karena ketaatan itu menjadi yang penting, maka itu akan membawa kita kepada satu dosa. Dosa apa? Kesombongan. Karena kita merasa diri kita ini hebat, mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Bukan cuma itu membawa kepada dosa kesombongan, tetapi segala ketaatan kita itu dimotivasi oleh apa? Satu dosa, ya. Saya ngomong dosa, yaitu kesombongan, karena kesombongan adalah dosa. Maka waktu kita ngomong seperti itu, saya dengan ketaatan saya mampu menyelamatkan diri saya, maka itu kita sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Tapi tunggu dulu Pak Budi, ya. Kita bisa ngomong, tunggu dulu, ya. Ada enggak orang-orang yang belum percaya Yesus tapi sangat rendah hati? Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak orang-orang yang belum percaya kepada Yesus tapi hidupnya rendah hati, bahkan lebih rendah hati dari kita? Ada loh. Ada. Ya. Tetapi, ya Bapak Ibu, nah ini yang kemungkinan orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan, mereka melihat kerendahan hati menjadi sebuah syarat ketaatan untuk bisa apa? Mereka bisa selamat. Maka kalau kemudian kerendahan hati adalah syarat untuk bisa kita selamat, kita jadi orang, kerendahan hati kita itu rendah hati enggak? Enggak rendah hati. Kenapa? Karena tetap dengan kemampuan saya sendiri, saya enggak butuh Allah. Saya sanggup dengan kerendahan hati saya menyelamatkan diri saya. Itulah yang membedakan kekristenan iman yang sejati dengan apa? Dengan kehidupan di dalam dunia ini, orang-orang yang begitu taat, begitu saleh, begitu rendah hati, tapi belum percaya Tuhan Yesus. Kalau begitu, bagaimana dong konsep keselamatan yang benar? Mari kita melihat ayat yang kelima, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab oleh Roh dan karena iman itu Bapak Ibu saya lebih senang diterjemahkan dari iman atau melalui iman. Itu lebih pas. Tapi saya tidak mengupas ini, nanti rekan-rekan hamba Tuhan yang lain di dalam khotbah yang akan datang itu akan mengupas lebih dalam persoalan ini, Bapak Ibu. Apa itu? Apakah iman itu satu hasil dari perbuatan kita? Bukan. Nanti akan dijelaskan lebih dalam, ya. Jadi sebab oleh Roh melalui iman, jadi Roh itu bekerja, Roh yang bekerja melalui iman. Artinya apa? Kita ini bisa percaya karena apa? Karena karya daripada Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita untuk bisa percaya. Karena ada orang yang berkata iman pun adalah keputusan saya, pilihan saya. Oh iya betul, saya memilih, tetapi di balik itu yang bekerja adalah Roh Kudus yang sanggup mencelikkan hati kita, karena kita ini sudah mati rohani. Tidak mungkin kita bisa percaya. Maka itu adalah sebuah anugerah. Iman kita kepada Kristus itu sebuah anugerah, bukan karya kehebatan kita, Bapak Ibu. Maka itulah yang kemudian iman kepada Kristus yang karena anugerah itulah, karena Roh Kudus yang bekerja itulah yang menyelamatkan kita. Hanya oleh iman.
Tetapi kita tidak boleh berhenti Bapak Ibu, karena banyak orang Kristen kemudian, oh ya udah percaya Yesus itu selamat. Betul selamat. Tetapi bahwa keselamatan itu selalu menghasilkan sebuah buah. Jadi bukan iman ditambah keselamatan, tapi karena saya sudah diselamatkan, maka keselamatan itu menghasilkan buah, yaitu apa? Ketaatan. Jadi itu bukan sesuatu yang kemudian syarat yang ditambahkan kepada iman, tetapi itu hasil dari iman kita, hasil dari anugerah yang sudah kita terima, itu menghasilkan kehidupan yang di dalam ketaatan. Maka kemudian Paulus kemudian di dalam ayat yang ke-6 indah sekali berkata apa? Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saya tersenang dengan terjemahan di dalam satu versi bahasa Inggris, itu yang ngomongnya begini. Saya tidak pakai bahasa Inggrisnya ya, tetapi saya terjemahkan dalam Indonesianya. Iman yang terekspresi melalui kasih. Artinya iman itu nampak, iman itu menghasilkan kasih. Beda nggak Bapak Ibu? Saya harap menangkap perbedaannya ya. Bukan iman percaya saya ditambahkan dengan ketaatan baru saya selamat, bukan. Tapi karena iman yang adalah itu dianugerahkan oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita ini diselamatkan. Dan karena keselamatan yang sudah kita terima itulah, keselamatan itu menghasilkan buah, yaitu ketaatan. Maka Bapak Ibu, yang menjadi fondasi daripada ketaatan kita, yang menjadi motivasi dari ketaatan kita adalah anugerah. Ya, karena saya sudah terlebih dahulu diberikan anugerah. Melalui iman saya percaya kepada Yesus Kristus itu saya diselamatkan. Maka itulah yang kemudian mendorong saya untuk saya mau taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, indah sekali di dalam konsep tentang anugerah itu. Maka motivasi ketaatan kita bukan karena kita takut ditolak oleh Allah, tetapi karena kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Perhatikan, satu perbedaan dan satu hal yang begitu indah Bapak Ibu. Justru kita ini tidak takut ditolak oleh Allah karena kita sudah diterima. Kalau Yesus sudah mau mati buat kita sedemikian hebatnya, bagaimana mungkin dia mau menolak kita? Maka Bapak Ibu, ini kemudian memotivasi segala ketaatan kita itu adalah karena apa? Karena Tuhan itu sudah menerima saya. Tuhan itu sudah terlebih dahulu mengasihi saya, maka saya mau taat. Maka hati-hati di dalam memotivasi orang-orang lain. Saya seringkali kemudian melihat kita para pemimpin gereja seringkali mendorong orang-orang untuk terlibat pelayanan begini ngomongnya. Ayo kamu terlibat pelayanan, nanti usahamu itu diberkati. Betul nggak? Sering nggak dengar kata-kata itu? Bahkan celakanya, kamu kalau nggak terlibat pelayanan, nanti Tuhan ambil loh berkat-berkatmu. Jadi orang melayani Tuhan karena apa? Karena takut nanti saya ditolak oleh Tuhan, saya dihukum sama Tuhan kalau saya nggak pelayanan. Bukan Bapak Ibu, justru karena Tuhan tidak hukum saya, maka saya itu mau melayani Tuhan. Kelihatannya sama ujungnya melayani, tetapi motivasinya berbeda. Maka Bapak Ibu, dengan agama-agama di dalam dunia ini seringkali kita sulit untuk membedakan dari luar perilakunya, betul nggak? Bisa mirip, tetapi apa yang ada di dalam itu loh yang menentukan Bapak Ibu. Motivasi kita. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus Kristus mati di kayu salib ketika kita masih membenci Allah loh. Waktu kita masih berdosa, waktu kita masih belum percaya kepada Tuhan, waktu masih kita membenci Dia, Dia sudah mau mati untuk kita.
Bagaimana mungkin Ia membuang kita saat kita gagal total. Gagal taat, bukan gagal total, gagal taat ya Bapak Ibu. Bagaimana mungkin? Waktu kita masih berdosa, waktu kita masih membenci Allah, Dia sudah mau mati buat kita. Terus sekarang saya percaya dan saya diselamatkan. Terus kemudian hidup saya realitanya saya bisa nggak taat. Betul nggak Bapak Ibu? Minggu lalu Pak Tommy memberikan ilustrasi apa? Aqua, kemudian ditetes sama, masih ingat nggak korbannya? Saya harap masih ingat ya Bapak Ibu ya. Ditetesi sama 2 tetes racun. Mau diminum nggak? Nggak mau. Pertanyaan saya, waktu kita sudah percaya kepada Tuhan, kita ini aqua bersih atau masih aqua yang beracun? Secara status di hadapan Tuhan, kita dianggap orang yang tidak bersalah. Tetapi secara realita kehidupan kedagingan kita ini masih air yang beracun, Bapak Ibu. Sekarang ini bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kita air aqua murni atau air beracun, Mas Ian? Kita harus mengakui bahwa kita masih air yang beracun, Bapak Ibu. Jangan pikir, oh saya aqua bersih, enggak kok. Malah seringkali kemudian malah ketambahan bukan 2 tetes, malah 3 tetes, 4 tetes. Tetapi di dalam kegagalan kita untuk taat, ya tidak pernah, Tuhan tidak pernah buang kita. Maka ketaatan kita tidak membuat Allah menambah kasih-Nya kepada kita. Jadi kasih Allah itu, oh kalau saya taat tuh tambah ditambahin dikasih. Enggak, kasih Allah tidak bertambah. Waktu kita gagal taat, kasih Allah juga tidak berkurang. Ya tetap mengasihi dengan kasih yang sama. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita apa? Bapak Ibu, selalu mendapat kekuatan untuk kemudian kita bangkit ketika kita gagal. Makanya kemudian kita lihat selanjutnya Bapak Ibu, hasil dari ketaatan yang benar. Maka kalau kita berhasil ketaatan itu dimotivasi oleh ucapan syukur tadi ya, dimotivasi oleh ucapan syukur melahirkan kerendahan hati. Kalau kita berhasil taat, kita tetap rendah hati. Waktu kita gagal taat, kita tidak benci kepada diri kita, karena Allah aja tidak benci sama kita. Maka itu yang mendorong kita untuk apa? Bertobat. Ya. Bertobat Bapak Ibu. Itulah yang mendorong kita dan memampukan kita untuk kita bangkit kembali. Kita tidak bisa bangkit kalau kita kemudian ditolak, bukan? Seringkali dalam gereja kegagalan-kegagalan seseorang begitu ya, itu kita begitu mudah untuk membuang orang tersebut di dalam kegagalan-kegagalan dia. Kita gereja kayak membuang itu seperti kotoran yang harus dibuang dari gereja. Tapi kita lupa bahwa kita juga adalah kotoran. Justru karena penerimaan itulah, maka kemudian kita bisa bangkit. Saya pernah beberapa kali, rasanya 2 kali atau 3 kali saya ngomong itu, yang kemudian saya cerita, waktu itu saya nonton di Discovery Channel atau di National Geographic, saya lupa ya. Itu para gelandangan, pemabok, kemudian diberikan tempat. Ada orang di Amerika itu bikin satu kegiatan sosial, mereka menyediakan apartemen yang sangat baik. Kemudian orang gelandangan dan para pecandu narkoba itu kemudian diberikan tempat tinggal di apartemen yang sangat baik, diberi pakaian yang layak, setiap hari diberi makan yang baik. Secara logika manusia,
Kira-kira bodoh nggak perilaku ini? Menolong orang gelandangan dan para pecandu narkoba. Secara logika itu sangat bodoh sekali. Tetapi anehnya, justru kemudian yang mengejutkan adalah yang terjadi adalah orang-orang yang tadinya gelandangan dan pecandu itu, kemudian mereka melepaskan dari kecanduan mereka. Mereka kemudian tidak mau jadi gelandangan lagi. Kemudian mereka kembali kepada kehidupan yang normal. Mereka keluar dari apartemen itu, mereka bekerja, ya. Dan ketika diwawancara, mereka ditanya, apa yang menjadikan kamu berubah? Maka mereka menjawab begini, waktu kami diberikan satu tempat yang layak, pakaian yang layak, makanan yang layak, kami menyadari bahwa kami ini diterima. Kami menyadari bahwa ini ternyata kami ini berharga. Dan mereka berkata apa? Kalau saya tahu hidup saya berharga, saya tidak mau rusak hidup saya. Bapak, itu adalah satu fondasi yang begitu indah. Anugerah itu terus menopang kita untuk berjalan di dalam ketaatan. Memang ketaatan itu adalah kemudian kita harus mengambil bagian untuk kita belajar taat. Tetapi kita tahu di dalam ketaatan kita sering kali kita gagal. Tetapi di dalam kegagalan itu kita tahu ada anugerah yang terus menopang. Itulah yang memampukan kita untuk terus berubah dan taat. Saya menggumulkan ini Bapak Ibu, ya. Memang Tuhan tidak ubah kita langsung 100% jadi sempurna, enggak. Tapi kita tetap di dalam keadaan kita yang sekarang ini, yang lemah, yang rapuh ini, dan terus kita berjalan, berjuang, berusaha untuk kita taat kepada Tuhan. Tetapi di dalam ketaatan itu kemudian kita tahu kita seringkali gagal, tapi anugerah itu loh yang terus menopang kita. Ya. Karena Allah tidak pernah menolak kita. Maka kehidupan seperti ini, berjalan bersama Tuhan, menjadi satu kehidupan yang begitu indah sebenarnya. Kekristenan tidak mengajarkan percaya Yesus selamat dan kau hidup seenak-enaknya, enggak. Tetap Bapak Ibu, ada satu hal yang Tuhan mau, hidup kita adalah hidup di dalam ketaatan. Tapi bukan berdasarkan kekuatan kita memang. Bukan berdasarkan kemudian kita merasa bahwa kalau saya taat saya itu diterima Tuhan, saya kemudian diselamatkan, saya layak diselamatkan, enggak. Tapi justru karena ketaatan terjadi, karena kemudian kita menyadari anugerah Tuhan itu yang terus menopang kita untuk kita bisa berjalan di dalam ketaatan kita. Maka kita berjalan bukan lagi dengan ketakutan akan ancaman. Kalau saya ada orang saking ketakutannya, kemudian dia tidak bisa sempat karena harus keluar kota, tidak sempat beribadah, sampai titip-titip persembahan. Kenapa? Takut nanti kemudian apa? Nanti saya supaya nggak dihukum. Bukan itu. Bukan kalau saya kemudian saya kasih persembahan perpuluhan supaya nanti saya diberkati, tambah diberkati Tuhan. Bukan. Tetapi karena saya sudah terlebih dahulu diberkati dengan berkat yang begitu besar. Bukan karena kehebatan saya diselamatkan, semua karena anugerah Tuhan. Maka itulah yang menjadikan saya mengucap syukur, saya mau memberi persepuluhan, saya mau memberi persembahan, saya mau hidup saya melayani, saya mau hidup saya dipakai Tuhan. Saya mau hidup saya berjalan di dalam kekudusan. Tetapi kadang-kadang ketika kita gagal, kita pun kemudian tidak takut. Kemudian karena apa? Ada anugerah Tuhan yang tidak pernah menolak kita, yang kemudian mengajak kita untuk kita bangkit dan bangkit dan bangkit. Maka tidak ada alasan bagi kita ngomong begini Bapak Ibu. Saya sering ketemu orang Kristen ngomong, saya nggak layak, saya masih banyak dosa. Iya, memang kita masih banyak dosa. Tapi kalau kita ngerti anugerah Tuhan dalam hidup kita, bangkit. Kalau kita ngerti anugerah Tuhan dalam hidup kita, ya kita terus berjuang. Karena kalau tidak ada anugerah Tuhan, tidak perlu berjuang malahan Bapak Ibu. Karena memang nggak ada kesempatan, sudah kita pasti habis hidup kita. Tapi karena anugerah Tuhan itulah kemudian kita tahu hidup saya tidak habis. Karena anugerah Tuhan itulah saya tahu hidup saya ada harapan.
Maka saya mau terus berjuang dan memperjuangkan kehidupan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh mengucap syukur Tuhan. Bukan karena kami yang hebat, tapi karena anugerah-Mu itu yang terus menopang kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini selalu dimotivasi karena kesadaran akan anugerah-Mu itu. Kalau kami sekarang menjadi orang yang terus berjalan di dalam ketaatan kepada Engkau, kami berjalan di dalam kehidupan yang mau menyerahkan diri melayani Engkau, bukan karena kami, tetapi karena anugerah-Mu itu yang terus menopang kami untuk kami dimampukan Tuhan. Kehidupan yang kami jalani Tuhan, seringkali kami menyadari gagal-gagal. Tapi biarlah di dalam kegagalan itu kami tidak patah. Karena kami tahu ada Engkau Tuhan yang tidak pernah membuang dan menolak kami. Dan kasih-Mu tidak pernah berkurang untuk mengasihi kami Tuhan. Dan itu biarlah boleh terus menolong kami untuk bangkit Tuhan. Kami mau memperjuangkan kehidupan yang kemudian kami mau dipakai di dalam kehidupan yang memuliakan Engkau. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Kami sungguh mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.